Presiden, Pak Jokowi, Pak Kapolri, anak saya dicabuli 2 orang, kepala desa dan mantan kepala desa. Sudah 7 bulan, lapor polisi belum juga ada kejelasan. Sebuah video curhatan seorang ibu yang meminta keadilan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri atas peristiwa pemerkosaan yang menimpa anak gadisnya 7 bulan silam viral di media sosial. Dalam video tersebut, sang ibu mengungkapkan anak gadis yang berusia 17 tahun mengalami pemerkosaan yang dilakukan oknum kepala desa dan mantan kepala desa di Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke polisi sejak Januari 2024 dan ditangani Satreskrim Polres Muna. Namun sejak dilaporkan hingga saat ini kedua pelaku masih belum dilakukan penahanan dan bebas berkeliaran. Peristiwa yang menimpa siswi SMA ini terjadi pada Oktober 2023 lalu. Sang kades mendatangi rumah tempat tinggal korban pada malam hari, yang kebetulan saat itu korban hanya sendirian. Tanpa rasa canggung, sang kades langsung memaksa korban berhubungan badan. Pertengahan Desember 2023, oknum kades kembali menggauli korban di tempat yang sama. Pada tanggal 6 Januari 2024, korban melaporkan oknum kepala desa dan oknum caleg di Polsek Bone. Kemudian, tanggal 8 Januari 2024, dilakukan pemeriksaan korban di Polres Muna. Kemudian pelaku juga diperiksa. Setelah itu dilakukan penahanan oleh Polres Muna terhadap oknum kepala desa. Menjelang beberapa hari, oknum kepala desa mengalami sakit. Maka diajukanlah penangguhan. Akibat peristiwa yang menimpanya, kini korban mengalami trauma. Keluarga korban juga kini masih tetap berjuang mendapatkan keadilan. Keluarga korban berharap Presiden Jokowi dan Kapolri dapat memberi keadilan bagi korban. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Saya dicabuli 2 orang, kepala desa. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi dan juga kejadian dan kronologi dari kejadian ini, pemirsa saat ini sudah terhubung bersama dengan kami, Bapak Haryono, paman dari korban. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, Pak Haryono, ini sudah dilaporkan dari bulan Januari lalu, artinya sudah berapa bulan, sudah 8 bulan lamanya, lebih bahkan laporan ini sudah dilayangkan ke kepolisian setempat. Apa kemudian yang menjadi alasan sehingga terduga pelaku ini belum juga diproses? Ya, ini terduga pelaku belum ditahan. Kemarin tanggal 8 Juni ada surat panggilan RJ untuk diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Muna. Tetapi di surat ajuan itu ada surat kuasa diduga dipalsukan karena orang tua korban tidak pernah bertanda tangan di atas surat kuasa itu. Oke. Baik, lalu apakah kemudian pihak keluarga menghadiri undangan tersebut, surat tersebut? Kemudian di tanggal 8 Juni itu, sebagian masyarakat dan orang tua korban menghadiri panggilan RJ. Di dalam ruangan RJ itu, kemudian ditanyakanlah orang tuanya itu bahwasanya pernahkah bertanda tangan di surat kuasa itu. Kemudian orang tua korban mengatakan dia tidak pernah bertanda tangan di atas surat kuasa itu. Kemudian bibinya juga ditanya di situ, siapakah yang bertanda tangan di atas surat kuasa itu? Dia tidak mengakui juga. Tetapi di ruangan RJ itu anak korban sendiri yang mengakui bahwasanya dia yang tanda tangan di atas nama orang tuanya. Di sini yang menimbulkan kecurigaan, siapakah yang mengonsepkan itu surat kuasa dan siapa yang menyuruh ini korban bertanda tangan di atas nama orang tuanya. Oke. Itu artinya ada paksaan begitu ya Pak, tapi sejauh ini keluarga masih belum mengetahui begitu? Keluarga saat ini belum mengetahui, tapi kita menduga ada oknum-oknum yang lain yang ingin mengintervensi ini permasalahan.
Kemudian di saat itu Baik. RJ itu digelar, orang tua korban menolak untuk dilanjutkan. Termasuk Kapolseknya juga ikut menolak, KBO-nya juga ikut menolak. Maka gugurlah RJ itu pada saat itu. Kemudian setelah gagalnya RJ itu, keluarga korban dan sebagian masyarakat berharap pelaku ini segera diamankan. Tetapi kenyataannya sampai sekarang pelaku tidak juga diamankan. Bahkan P21-nya dikembalikan dari kejaksaan. Baik, Pak Haryono, jadi artinya ini kemudian tidak proses hukumnya ini tidak berjalan begitu karena memang ada surat palsu ya, surat yang artinya menyelesaikan ini secara kekeluargaan yang kemudian ditandatangani oleh orang lain, bukan dari orang tua korban gitu ya. Itu yang menjadi kemudian proses hukumnya tidak berlanjut, maksud Anda? Iya. Ya, sepertinya seperti itu. Oke. Baik. Kemudian, lalu upaya ya? Ya, silakan Pak Haryono. Kita melakukan upaya-upaya untuk menempuh jalur hukum. Di saat itu juga kita ke Polres untuk kita mempertanyakan kelanjutan ini kasus. Tapi sampai sekarang entah apa yang jadi permasalahan kasus ini belum juga ada titik terangnya. Oke, ini artinya setelah viral, video ini viral begitu, ini masih belum ada titik terang sama sekali, begitu Pak? Yang sekarang ini yang menjadi kendala, ya, anak korban ini sekarang tidak kelihatan, dia menghilang, dan keberadaan sekarang tidak diketahui. Dan di sini sejak kapan yang Pak sering menghilangnya? berkomunikasi dari Tiongkok menghilangnya ini sejak kapan kemarin, Pak? Kemarin jam 3. Oke. Jam 3 sore. Anak korban ini maksudnya ponakan Anda atau anak pelaku maksudnya? Anaknya korban. Korbannya. Anaknya, oh korbannya, maksud Anda korban ini masih di bawah umur begitu ya, jadi korban anak begitu ya. Oke baik, silakan Pak Haryono lanjutkan. Kemudian sekarang yang menjadi kegundalan seorang ibu, dia mengkhawatirkan keberadaan anaknya ini di mana. Oke. Dan di sini orang tua korban ada yang mencurigakan ada oknum-oknum yang sering intens berkomunikasi dengan korban. Oke, Pak Haryono, ini ada kecurigaan, ada oknum yang menculik begitu atau membawa korban begitu. Tapi sudah dilaporkan belum untuk hilangnya korban ini? Kehilangan korban, ini korban hilang kedua kalinya. Itu hari tempat kita laporkan ada suaminya bibinya yang menelpon ibu korban. Bahwasanya korban sudah ditemukan dari bau-bau dan dikembalikan di Siompu. Baik. Sampai Pak Haryono, kemudian diduga pelakunya ini adalah oknum kepala desa itu, Anda dapat atau pihak keluarga dapat informasinya dari mana? Informasinya dari korban sendiri. Pada tanggal 6 Januari Seperti apa itu, ceritanya, Pak? Pada tanggal 6 Januari, hari Sabtu, sekitar jam 3, korban bersama bibinya dan kakeknya melapor ke Polsek Bone. Kemudian, di tanggal 8, maka diarahkanlah ke Polres untuk diperiksa keterangan korban dan sekalian divisum. Oke, Pak Haryono, ini ruda paksa yang terjadi kepada korban, ini kejadiannya sudah berapa lama, Pak? Terhitung dari sekarang sudah mau masuk menjelang 8 bulan. Dan sampai sekarang terduga pelaku kepala desa dan mantan kepala desa belum juga ditahan. Baik.
selama 8 bulan berarti korban tidak berani bercerita kepada keluarga. Dan kemudian Januari baru mulai melaporkan kasus ini. Apa yang terjadi? Apakah mendapat tekanan dari oknum kepala desa? Dari keterangan korban, dia ada tekanan dari oknum kepala desa bahwa setelah dilecehkan dan dikasihkan uang 50.000 dan dilarang untuk bercerita sama siapapun. Oke. Kemudian Pak Haryono, apakah dari pihak keluarga ini? Oke. Baik, Pak Haryono, apakah pihak keluarga ini sudah sempat untuk bertemu dengan kepala desa tersebut? Selama dia balik dari Papua, orang tua korban, dia belum ketemu sama kepala desa. Tetapi dia pernah melihat oknum kepala desa melintas di depan rumahnya berboncengan sama istrinya, memakai sepeda motor. Itu yang menjadi rintihan hati seorang ibu merasa kesakitan. Baik, Pak Haryono, semoga ya. Dan kemudian, baik Pak Haryono, ya kami sudah menangkap informasinya. Saat ini pihak keluarga ini menuntut keadilan begitu ya atas kasus ruda paksa yang menimpa ponakan Anda begitu, yang saat ini juga masih hilang begitu. Semoga menemui titik terang dan semoga korban ini tidak takut kembali pulang ke rumah, dan semoga ini menjadi perhatian ya bagi pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak terkait lainnya agar bisa memberikan titik terang dalam kasus ini, dan semoga pelakunya ini bisa tertangkap begitu ya Pak Haryono. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang, sehat selalu Pak Haryono.